Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wah, pada Pak Junta yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk bisa menyampaikan materi di sini. Terima kasih juga pada Pak Ardita yang sudah membawakan acara dengan sangat baik sekali. Pak Adi tadi sudah menyampaikan materi tentang IoT itu ya karena ini kita temanya beda ya bimbingan karir, jadi sangat tepat sekali Pak Adi memberikan gambaran nanti ketika teman-teman nanti sudah lulus kuliah itu yang dihadapi itu ternyata paparnya seperti itu ya, macam-macam, nggak hanya CRUD aja yang selama ini kita pelajari di pemrograman dasar, tapi begitu keluar ternyata sudah disuruh makan device gitu ya. Saya punya device ini, kamu bisa ngapain? Itu uh, yang di pasar saat ini seperti itu. Ya ini juga yang saya sampaikan ini, meskipun title-nya tulisannya Big Data, itu sebenarnya saya cuma membagi porsi kecil dari Big Data itu ya. Kalau kita berbicara Big Data, kan banyak banget. Datanya bukan hanya besar, tapi juga bermacam-macam. Jadi kalau ada di Big Data itu ada relational database, kita nyimpan data di database. Big Data itu isinya bukan cuma itu aja, harusnya mungkin ada data dari PDF, data teks yang lainnya, data gambar dan lainnya. Termasuk salah satunya adalah data dari Twitter. Ini saya langsung share screen saja. Oke, saya di sini materinya lebih pragmatis. Kalau dari Pak Adit tadi kan konseptual. Jadi sebenarnya seperti apa? Karena saya desain praktikum dan saya cuma bisanya ngajar yang praktek. Jadi saya ngajar ini lebih ke praktek dan bentuknya ke pragmatis ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi data Twitter. Jadi ya ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa kita dalam menganalisis Twitter sebagai salah satu sumber data paling mudah didapat di sosial media itu tidak hanya sekedar sentimen analisis. Saya juga akan menunjukkan bahwa nanti ketika teman-teman sudah keluar dari universitas dan berhadapan dengan media sosial, analisis data media sosial itu kita nggak hanya mengikuti step by step yang sudah diajarkan di kampus saja. Kadang-kadang kita perlu mengeksplorasi, kita perlu lebih kreatif dalam mengakses data itu seperti apa. Saya nggak tahu apakah di Indonesia sudah sampai seperti itu. Yang jelas di luar negeri, Python data analisis itu bukan hanya makanannya orang TI aja, bahkan orang-orang sosial itu pun sudah bermain-main dengan Python, membuat analisis isu korupsi bansos gitu ya. Korupsi bansos itu selama ini tanggapan media sosial itu, tanggapan masyarakat melalui media sosial itu apa? Dipetakan. Yang mempetakan itu bukan orang IT, yang mempetakan itu orang sosiologi, yang mempetakan itu orang ilmu politik. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Python juga. Jadi kemampuan seperti ini saat ini sudah bukan dominasi anak-anak IT, makanya jangan sampai kita yang anak IT sendiri malah ketinggalan seperti itu ya. Ini saya sudah membuatkan materi prakteknya di Google Colab. Sepertinya kemarin sudah di-share Pak Junta juga ya. Ya barangkali ada yang lupa, saya share barangkali yang ada yang belum dapatkan, bisa ngeklik itu untuk masuk ke Google Colab ini, eksplorasi data Twitter. Cara menggunakan Google Colab ini, caranya adalah seperti ini. Pertama, ini saya bikinnya saya pakai akun Udinus saya. Nah, ini saya akan pakai akun saya yang lain. Jadi kalau teman-teman nanti mau mempraktekkan ini caranya, ini coba saya buka pakai akun saya yang lain ya. Mungkin bagi yang belum tahu, Google Colab ini bisa dibilang dia editor Python online dan biasanya digunakan untuk ngoprek pemrograman Python, terutama adalah di bidang machine learning. Nah, ini saya sudah buka pakai akun saya yang lain. Jadi dari sini saya akan save copy in Drive. Ini saya menyimpan dari yang saya buat pakai akun Google, saya pakai akun Udinus, ini saya simpan, saya jalankan, saya save pakai akun saya yang lain. Nah, copy of eksplorasi data Twitter-nya. Nah, di sini setelah saya pindah ke sini, saya bebas bisa melakukan apa saja.
Kalau kita menggunakan Google Colab ini, tadi saya jelaskan bahwa Google Colab ini adalah semacam editor Python online. Di sini sudah terinstall bukan hanya Python, tapi juga library-library yang biasanya digunakan untuk machine learning. Yang akan kita gunakan di sini, ini yang kita gunakan antara lain PyPy, ini nanti untuk mendapatkan data dari Twitter API, Pandas ini untuk pengolahan data, Matplotlib ini untuk membuat grafik, NLPID atau Py Sastrawi, kalau saya nanti menggunakannya NLPID, ini untuk melakukan operasi dasar NLP, kemudian scikit-learn, ini untuk library untuk machine learning. Kalau teman-teman punya instalasi Python di rumah, instalasi Python yang Python biasa ya, ini mungkin ini belum ada semua di Python yang buatan teman-teman, bawaan teman-teman di rumah. Tapi kalau menggunakan Google Colab ini, itu sudah ada semua, sudah tersedia. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan ini di rumah, pakai Python offline, itu nanti harus install satu-satu, pip install PyPy, pip install Pandas, dan seterusnya sampai ini. Yang belum ada di Google Colab yang belum disediakan hanya ini, NLPID, karena ini library NLP khusus bahasa Indonesia. Itu pakainya NLPID atau Py Sastrawi. Jadi di sini meskipun saya menggunakan Google Colab, ini saya menginstal dulu yang NLPID. Saya install pakai ini, pip install NLPID, saya jalankan. Connecting pertama biasanya memang cukup lama, tapi setelah itu nanti bisa berjalan dengan baik. Kalau kita jalankan secara kontinu, ini kita bisa menjalankan selama 2 jam berturut-turut. Setelah itu biasanya nanti dia akan mati sendiri, kita perlu ngerestart lagi untuk bisa menjalankan lagi. Ya, ini dia sedang menginstal NLP-nya, kita biarkan saja nanti sampai selesai. Kalau sudah pakai ini berarti yang lain ini nggak perlu diinstal ya, PyPy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn ini sudah nggak perlu diinstal, sudah ada di Google Colab. Pertama, ya ini untuk persiapan yang akan kita gunakan, ini biasanya atasnya ini semua ya, ada Ray untuk regex. Ya, saya harap misalkan teman-teman ada yang belum familiar dengan Python, jadi Python itu hampir kalau bisa saya bilang dia kombinasi antara PHP dengan Java. Beberapa sintaks dia mirip Java, dia lebih strict. Di beberapa sintaks yang lain dia menggunakan fleksibilitas PHP. Jadi misalkan di sini kita mau ngambil mengambil library yang diambil dari sistem, itu kita ngambil satu persatu, import, Ray ini untuk regular expression, PyPy ini nanti yang kita gunakan untuk koneksi ke Twitter, PyPy OAuth handler, ini untuk loginnya, kemudian Pandas, dan lain sebagainya. Ini yang nanti kita gunakan. Di antara library ini, kalau teman-teman mau belajar secara intensif, yang paling penting dipelajari untuk pengolahan dari analisis data adalah ini, Pandas. Ini sangat penting sekali. Ini library yang sangat berguna untuk mengolah data seperti Excel. Jadi kita seolah-olah kayak ngolah data pakai Excel, tapi kita pakainya Python gitu ya. Kita pakainya Python, itu sangat enak sekali untuk mengolah. Misalkan data ini saya jadikan seperti ini, kemudian saya olah lagi seperti ini, itu sangat enak sekali menggunakan Pandas. Nanti saya tunjukkan beberapa contohnya. Kemudian ya ini yang dibutuhkan ini saya import di atas ini semua, biar nanti di bawahnya saya nggak perlu melakukan import lagi. So ini nggak ada ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah melakukan ini semua, itu teman-teman harus menginputkan ini, customer key, customer secret, access token, access secret. Ini dapatnya dari mana? Didapatkan dari developer.twitter.com. Ini dapatnya dari sini. Nanti login dengan akun Twitter masing-masing, kemudian masukkan membuat satu app. Nanti kalau sudah dapat itu, nanti kita masukkan ke sini satu-satu, 1, 2, 3, 4. Nah, karena token ini bersifat rahasia, jadi di sini saya nggak nampilkan di sini, tapi saya akan nguploadnya dalam bentuk file. Jadi saya sudah menyediakan filenya ini
Nanti karena saya ngupload, jadi cuma saya sendiri yang bisa buka. Kalau teman-teman nanti ngambilnya dari yang Twitter itu nanti tinggal copy paste saja. Oke. Ya, ini saya sudah ada tweetki.py, sehingga saya menjalankan ini perlu restart lagi nggak ya? Oh, nggak usah restart. Nah, ini sudah tag. Jadi di file ini, tweetki ini, nah ini sudah ada punya saya. Itu sudah ada. Sudah ada seperti itu ya, sudah bisa digunakan. Kemudian saya melakukan form ini, berarti semuanya ini sudah terisi. Saya bisa masukkan ke sini. Saya jalankan tadi juga sudah bisa. Sekarang saya bisa ngambil data dari Twitter. Cara ngambil datanya seperti apa, saya nggak akan menjelaskan terlalu panjang. Ada beberapa cara, kalau melihat dari di dokumentasinya Tweetpie, ada beberapa cara. Kita bisa ngambil data by keyword, kita bisa ngambil data by user, kita bisa ngambil data ini yang di sini contohnya, ini ngambil data by ID tweet. ID tweetnya ini nanti kita ambil data dari yang ID tweetnya ini nanti diambil. Bisa ngambil data by location, jadi bisa keyword and location ya. Misalkan saya mau cari ini yang saya gunakan data yang saya ambil ini, itu saya ngambil tweet tentang COVID-19 dari Indonesia. Bisa dengan dua cara. Pertama, keyword COVID-19, kemudian pakai language sama dengan Indonesia. Tapi di situ ada kekurangannya. Kekurangannya itu yang muncul itu kebanyakan bukan tweet dari Indonesia, tapi kebanyakan malah tweet dari Malaysia. Itu kekurangannya. Jadi saya menggunakan cara yang lain, saya menggunakan by location. Saya cari di Google Map, saya cari koordinat Semarang itu berapa, saya jadikan titik tengah, terus kemudian saya cari yang nge-tweet dalam radius 200 km dari Semarang. Dalam radius 200 km Semarang nanti diambil semua. Nah, itu lebih valid, berarti sekitar dapatnya dari sekitar di Pulau Jawa ya, dapatnya ya. Dari Pulau Jawa itu nanti dapatnya tweet yang di situ semua. Itu sebenarnya juga ada kelemahan sebenarnya karena tidak semua orang itu mengaktifkan geolocation. Jadi kadang-kadang orang yang tidak mengaktifkan geolocation, tweetnya nggak ikut tertarik di situ. Itu kelemahan yang lain. Ya, nanti bisa sambil dikombinasikan bagaimana cara bisa mendapatkan data tweet yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Ini saya contohkan, saya ngambil satu tweet aja. Kenapa nggak ngambil banyak tweet, Pak? Karena satu tweet saja itu datanya udah sebanyak ini. Ini data satu tweet ya. Satu tweet itu datanya sebanyak ini. Jadi kalau di Twitter itu yang kita lihat itu paling cuman teksnya, full teksnya seperti apa, terus kemudian mentionnya apa, usernya siapa gitu kan. Ternyata yang disimpan itu ada banyak sekali. Ada contributors, coordinate, created at display text range, kemudian in reply to status, quote status, dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali data yang ada di sini. Dan datanya di sini berupa JavaScript Object Notation, atau kalau di PHP ya, notation ini kayak semacam associative array gitu ya, associative array semacam itu. Ini datanya berupa JSON, nanti data ini kita masukkan ke dalam memori, kita masukkan ke dalam variable. Jadi kalau misalkan kita ngambil 1000 tweet itu masih belum banyak sebenarnya ya. Kita ngambil 1000 tweet, jadi kita mempunyai 1000 data ini. Ini banyak sekali, dan pastinya tidak semua data dipakai, ya kan? Tidak semuanya data dipakai. Kita paling dari sini kita cuma ngambil beberapa data aja. Misalkan kita ngambil data full text-nya pastinya ya, ambil data full text, terus kemudian data screen name dan lain sebagainya. Itu kita ngambil, kita memperhatikan cara ngambilnya, itu kita memperhatikan struktur ini dulu. Misalkan saya mau ngambil user yang nge-tweet ini, itu username-nya apa? Dia datanya itu berada di sini, user. Datanya di user. Di dalam user itu mempunyai data created at default profile dan lain sebagainya. Ini data user lengkapnya itu seperti apa. Nah, jadi bukan langsung username keluar, enggak, tapi user ini. Nanti di situ ada ID user, ada screen name, dan lain sebagainya. Kalau saya mau tahu
apa yang di mention itu datanya di mana? Ini datanya di sini, di user mention. Nanti ada beberapa data dari usernya seperti apa. Datanya seperti itu. Jadi setelah kita memperhatikan ini, tergantung saya mau mengambil apa. Contohnya di sini, di bawah sini. Ya, dari JSON ini kita ubah dalam bentuk tabel, matrix gitu ya, 2 dimensi, tabel array 2 dimensi, ada kolom dan ada garis. Ya. Tidak semua field kita ambil, kita hanya mengambil beberapa field yang diperlukan. Karena kalau ngambil semua field nanti terlalu besar. Ini contohnya fungsi yang saya gunakan untuk mengambil tweet. Jadi tweet ID-nya berapa, kemudian API get status, ini sama seperti yang di atas tadi, tweet mode extended, kemudian jika tweetnya itu ternyata adalah retweet, maka saya ngambil retweetnya. Jika dia bukan retweet, maka dia ngambil tweet yang aslinya. Ya. Kemudian ini data tweetnya seperti apa? Yang saya ambil adalah tweet ID, user screen name, user location, tweet, full text tweet, RT count, jumlah yang meng-RT tweet ini berapa, like count, yang favorit atau yang like tweet ini ada berapa, mention, yang di-mention itu siapa. Tapi di sini karena mentionnya kan seharusnya ada banyak ya. Tadi contoh di atas ini kan mentionnya kan bisa 0, bisa lebih dari 1. Ini contohnya di sini yang dimension ada 1, 2, 3, ada 3. Tapi di sini di pengolahan data untuk memudahkan materi, ini di sini saya ngambil yang dimension itu saya cuma ngambil 1 mention. Ini ya. Mentions-nya itu saya ngambil dari tweet, retweet, status, entities, yang mention yang ke 0. Saya cuma ngambil mention pertama saja. Kalau ada yang dimention, maka saya ngambil yang pertama saja. Kalau tidak ada yang dimention, ya yang dimension 6 gitu ya. Jadi untuk memudahkan pemrosesan, kita di sini saya hanya mengambil 1 mention saja. Tapi nanti bisa saja kalau memang perlu mau mengambil semuanya, ya itu nanti bisa diolah ya. Apakah dimasukkan dalam 1 kolom, atau nanti ada mention 1, mention 2, mention 3, mention 4, mention 5, dan seterusnya. Apakah mau dibuat seperti itu? Created at, ini tweetnya di tweet kapan? Line ini language. Dia bahasanya bahasa apa? Language-nya. Oke, yang bawah ini juga sebenarnya sama. Ini cuma membedakan kalau tweetnya itu berupa RT, berupa retweet, maka ngambilnya logikanya dari sini. Kalau tweetnya itu bukan berupa retweet, tweet biasa, maka ngambilnya dari sini. Itu aja. Intinya saat fungsi getTweet ini, dia mengambil data yang dari sini, banyak banget tadi, saya jadikan satu array. Kalau kita ngomong di Python, sebenarnya kita ngomong ini adalah dictionary. Saya masukkan ke dalam satu set dictionary seperti ini. Kalau kita jalankan, contohnya saya jalankan getTweet, tweet ID-nya saya ngikut yang atas ini tadi. Saya clear objek dulu. Saya jalankan. Oke. Jadi bukan data sebanyak tadi yang keluar, datanya cuma segini. Per tweetnya saya cuma ngambil segini data. Oke. Ini bisa berubah-ubah, jadi ini bukan harga mati. Jadi semua yang kita pelajari di selama kuliah itu bukan pengetahuan agama yang taken for granted, nggak bisa dirubah harus seperti itu ya. Nggak seperti rukun sholat yang harus urut gitu, nggak. Tapi kita bisa memodifikasinya seperti apa. Jadi saya ngambil dari seperti ini, mungkin kalau nanti teman-teman butuh data yang selain ini ya nggak harus seperti ini, atau mungkin ada yang tidak dibutuhkan, misalkan saya nggak butuh language, itu
nggak perlu nampilkan linknya. Hanya saja, ini rekomendasi pribadi saya. Kalau mengambil data dari Twitter, disimpan dalam bentuk seperti ini, kalau bisa ID tweetnya tetap disimpan. ID tweetnya tetap disimpan. Kenapa? Karena mungkin saat ini kita nggak butuh, misalkan kita tadi cuma ngambil satu mention aja ya. Suatu ketika kita ingin mengambil mention-mention yang lain, kita mau mengambil semua mention yang ada. Kalau kita nggak punya data ID tweetnya, kita nggak tahu dia tweet ID-nya berapa, itu ngambil lagi datanya tweet ini itu kan repot. Mau mencari berdasarkan ini, mungkin yang ketemu bukan cuma tweet ini, tapi ada banyak tweet lain. Tapi kalau kita nyimpen tweet ID, waktu-waktu kita berubah pikiran ya, wah ternyata saya butuh data ini juga. Nah ini kita tinggal ngambil dari tweetnya, pakai ini tadi API get status, itu kita bisa ketemu tweet yang aslinya. Itu pertama. Kedua, kalau misalkan kita mau sharing dataset di dataset Twitter di internet, misalkan kita masukkan di GitHub, ya, kita masukkan di GitHub atau masukkan di Kaggle dan lain sebagainya, itu sebenarnya dari Twitter memang sudah memberi kebijakan kalau mau sharing ini, maka yang boleh di-sharing hanya ID-nya. Kita tidak boleh nge-share full tweetnya, full datanya seperti ini. Kita hanya boleh nge-share ID-nya. Jadi misalkan data seputar COVID di Indonesia ya, saya sudah melakukan crawling dari Twitter, kemudian saya mau nge-share dataset itu, yang boleh saya share itu hanya ID-nya ini saja. Ya, saya pernah mendapatkan data dari IEEE, dataset dari IEEE itu datanya bukan cuma jutaan lagi ya, sudah puluhan juta tweet. Dia datanya tentang sentiment analysis juga, sentiment analysis tentang tweet. Jadi dia kolomnya cuma ada dua, yaitu tweet ID dan sentiment. Isi tweetnya yang lain-lain seperti apa ya? Saya ngambil sendiri dari tweet ID tersebut, itu nanti sentimennya seperti apa itu sudah bisa ngambil. Jadi meskipun mungkin misalkan kayak like count saya tidak perlu, language saya tidak perlu, tapi kalau bisa tetap yang tweet ID ini tetap disimpan. Karena kita nggak pernah tahu waktu-waktu kita butuh atau tidak. Selanjutnya untuk percobaan kita di sini, saya sudah mendownloadkan data, saya sudah mengambil data Twitter, saya sudah mengambil sebagian, itu datanya ada di sini, bisa di-download di sini ya. Bisa di-download di sini, saya download dulu. Oke. Setelah di-download .covid-nya itu saya uploadkan di sini. Peringatan, si Google Colab ini dia tidak akan menyimpan data yang kita upload di sini. Jadi kalau nanti ininya restart, misalkan kita tutup terus kemudian kita buka lagi, datanya di sini akan hilang. Caranya biar tidak hilang gimana? Caranya kita masukkan ke Google Drive. Jadi kalau di tempat saya yang aslinya, itu data ini, itu sudah saya masukkan di Google Drive. Jadi kalau nanti saya ngeload, itu saya ngeloadnya dari Google Drive. Dari sini ya. My Drive, terus public. Nih, tweet COVID nih. Nah, di sini. Ambilnya dari sini. Jadi, data yang di aslinya dan di situ, tapi berhubung di sini saya pakai akun yang lain, ini saya ngupload sendiri lagi. Kalau sudah ngupload, nanti buka datanya di sini. Ini kan ngambil dari Google Drive ya. Drive, My Drive, Public, dan kan tadi seperti itu. Karena tadi saya nguploadnya biasa, jadi saya langsung ngambil ini. Tweet COVID XLSX. Karena dia satu folder di sini. Oke. Saya buka. Nah. Saya sudah ngambil ini 238 data. Setiap recordnya, setiap datanya itu saya ada 10 kolom. 10 kolom meliputi ini semua ya. Tweet ID, user ID, screen name, user location, dan lain sebagainya. Ini saya menggunakan Pandas untuk menampilkan data Twitter, kemudian disimpan dalam bentuk ya semacam list
list atau array punya Python, tapi dia lebih advance, namanya data frame, itu tersedianya di Pandas. Nanti kalau kita sudah ngeload data di sini, kita bisa ngambil data macam-macam. Contohnya di sini kalau head ini artinya dia cuma menampilkan 5 data paling awal. Kalau saya pakai tail, ini ya sudah tidak perlu saya load lagi ya. Saya pakai tail, dia menampilkan 5 data terakhir. Kalau saya mau mengambil di tengah data ke 100 sampai ke 110, kan? Nah, ini juga bisa seperti ini. Dan lain sebagainya. Saya hanya mengambil kolom tweet saja. Nah, ini keluarnya seperti ini. Jadi, dia sudah, ya ini ada titik-titiknya, ini karena bukan berarti datanya hilang ya. Karena memang dari Pandasnya dia hanya menampilkan sampai berapa karakter saja, biar nggak ngabis-ngabisin tempat. Kalau misalkan kita benar-benar nge-print satu ini ya, dia bisa full datanya. Kalau misalkan saya jadikan list. Nah, ini full datanya tweetnya seperti ini. Ini yang tadi saya bilang bahwa Pandas ini sangat penting untuk eksplorasi data, karena menggunakan Pandas ini kita bisa ngotak-ngatik data yang sumbernya bisa macam-macam. Saya senang kalau dalam kasus ini ya, saya senang ngeload dan nge-save data ke Excel karena dia lebih aman, meskipun dalam bentuk CSV juga bisa ya. Tapi kadang-kadang kalau pakai CSV itu ada kendala, misalkan di tengah tweetnya itu ada karakter spesial. Nah, ketika nanti dimasukkan ke CSV, ketika di load itu nanti ada error. Tapi kalau misalkan dimasukkan ke Excel itu dia lebih aman. Kalau pengalaman saya seperti itu. Meskipun kalau cari di internet banyak yang nge-share dataset ya tentunya CSV ya. Ya itu tergantung preference saja. Selanjutnya, ini kita sudah punya berapa tadi? 238 data. Selanjutnya, ya seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kita mau menganalisis data Twitter, itu bukan hanya data teksnya aja, tapi kita bisa ngotak-ngatik metadatanya. Sebelum kita masuk ke data teks, di sini saya akan ngotak-ngatik metadatanya. Saya akan nge-explore metadatanya. Misalkan contohnya, kita pengen tahu, analisis sosiologis atau sosial politik gitu ya. Saya pengen tahu sebenarnya yang nge-tweet paling banyak tentang topik itu siapa. Nah, berarti kan kita nggak ngambil dari tweetnya kan, kita ngambil dari username. Tadi saya simpan biar masih tampil ya, biar tampil sebagai rujukan. Ini saya kasih tail. Data user itu saya simpan, nama kolomnya adalah user screen name. Saya ngambil df tweet, data frame tweet, user screen name, value count. Value count ini dia akan menampilkan value yang ada pada kolom user screen name itu apa, dan berapa data yang ada di kolom tersebut yang namanya ini, misalkan yang namanya Dinia Rose itu dia ada berapa data, Pikiran Rakyat itu ada berapa data, Polres Jembrana itu ada berapa data, Ivan Budiman itu ada berapa data. Semudah ini kita langsung bisa mengetahui, oh ternyata yang nge-tweet tentang ini, saya ngambil topiknya tentang COVID-19 ya, tentang COVID-19, ngambilnya sekitar tanggal 2 Januari 2021. Nah, ternyata yang banyak nge-tweet dari data ini ya, dari data 238 data tadi, yang tentunya itu kalau kita ngomong analis data ya sangat sedikit ya, tapi biar nanti kita nggak terlalu berat nanti eksekusinya. Dari 238
8 tadi yang paling banyak nge-tweet adalah Dinia Rose, kemudian Pikiran Rakyat, kemudian Polres Jembrana, Ivan Budiman, dan seterusnya. 10 terbesar. Ya. Kalau kita menggunakan, kalau misalkan teman-teman tahu cara menggunakan list di Python, ini menampilkan data dari indeks ke-0 sampai indeks sebelum ke-10 atau indeks ke-9. Itu caranya seperti ini ya. Sama. Dari indeks ke-0 sampai indeks ke-9. Caranya seperti ini. Ini berarti kita mendapatkan 10 besar yang nge-tweet paling banyak di topik tersebut. Gitu. Berarti, oh ternyata yang sering nge-tweet tentang COVID-19 di data saya itu adalah ini. Bla 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 bla. Oh ini sebanyak ini. Lanjut lagi. Kalau yang paling banyak nge-tweet, oke lah. Siapa yang paling banyak di-mention? Kita pengen tahu yang sering dijuliti ya, yang pengen sering dijuliti tentang COVID-19, yang sering di-mention pada bagian itu siapa gitu ya. Sama, karena tadi mentionnya itu saya cuma satu orang aja, ngambil dari mention yang paling banyak, paling depan. Jadi pakai cara yang sama, pakai value const itu sudah bisa. Jadi yang paling banyak dijuliti di situ adalah Blasterholic. Saya nggak tahu ini siapa. Khofifah Indar Parawansa. Ini sepertinya beliau saat itu mengumumkan bahwa beliau positif COVID. Jadi waktu itu dia cukup banyak dijuliti juga. Ayu Kozil dan lain sebagainya. Oke. Kalau mau nampilkan datanya, ya saya ngambil 10 besar yang paling banyak dijuliti. Nih. Saya pengen tampilannya biar lebih bagus sedikit. Ini pakai plotting. Di plotting dalam bentuk plot bar seperti ini ya. Pakai matplotlib. Ini otomatis terinstall kalau kita sudah menggunakan Google Colab. Kalau mau install manual, kalau install Panda itu juga Pandas, otomatis sudah terinstall matplotlib juga. Ini di dalam Pandas ini sudah terinstall. Jadi dari segi grafisnya tampilannya seperti ini. Tuh. Lanjut lagi. Tweet siapa yang paling banyak mendapatkan like dan retweet? Misalkan kita ngomongnya, kita ke depan ya, kita nggak ngomong tentang sosial politik aja, kita ngomong tentang marketing gitu ya. Saya mau menawarkan produk tentang pembersih jerawat. Siapa sih yang sering nge-tweet tentang pembersih jerawat dan paling banyak di like dan di RT itu siapa? Ya kan pengen ngerti seperti itu. Oke, berarti kalau datanya seperti ini, berarti kan caranya kita ngambil user screen name-nya, kemudian masing-masing tweet dari user screen name itu RT count-nya dan like count-nya itu kita total semua. Ya kan, misalkan Home Marshall ini dia punya 1 RT. Apakah dia pernah nge-tweet yang lain? Misalkan dia ada tweet dia yang tempat yang lain itu di like, mungkin berarti RT-nya kita tambah, like count-nya kita tambahkan gitu ya. Kalau pakai Pandas, cara itu untungnya kalau pakai Pandas sangat mudah sekali. Caranya pakai group by. Data frame tweet, group by, saya group by berdasarkan user screen name. Hasilnya nanti angka-angkanya akan saya sum, akan saya totalkan. Hasilnya itu nanti, oke, step by step dulu. Saya sum, hasil dari sumnya saya simpan dalam suatu variabel namanya adalah group sum. Saya simpan dalam group sum. Group sum, hasil dari sum itu bentuknya kayak gimana toh? Nah, bentuknya kayak gini. Masih dalam bentuk tabel, user screen name, tweet ID, user ID, RT, count, like count, bentuknya seperti ini. Oke. Kalau kayak gini kan cari siapa yang terbanyak masih susah ya, karena ini dia berdasarkan ya ini ternyata tweet ID sama user ID-nya di total sekalian ini. Tweet ID sama user ID. Ya, ini nanti bisa dihilangkan sama nanti. Ya. Dari username-nya ini dia urutannya adalah berdasarkan
username data kita, bukan berdasarkan banyaknya RT count dan like count. Biar bisa urut berdasarkan banyaknya RT count dan like count, kita tinggal melakukan sorting dari data group sum ini. Caranya, oke, ini. Sort values by like count, RT count, ascending false. Kalau ascending true berarti dia dari paling kecil ke paling besar. Ascending false ini dari paling besar ke paling kecil. Nah, hasilnya sekarang sudah keluar. Saya urutkan dari yang like count-nya paling banyak dulu, terus baru RT count-nya yang paling banyak. Jadi di sini meskipun RT count-nya super duper 6 ini lebih kecil daripada Dokter Koko, tapi dia like count-nya dia lebih banyak. Makanya dia keluar di atas terlebih dahulu. Ini by like count, RT count, ascending false. Keluar seperti ini. Ini datanya semuanya masih keluar 186 rows, artinya ada 186 username unique yang datanya saya kumpulkan dari 200 berapa tadi ya? 230 tadi ya. Saya lupa ya, sekitar 230-an. Dari 230-an itu ada 186 user unique, user yang berbeda. Jadi ada beberapa user yang nge-tweet 2 kali, 3 kali terdetek di sini ya. Ini ketemu RT count-nya segini, like count-nya segini. Oke, sudah. Karena ini datanya terlalu banyak, saya ngambil yang 20 besar aja, wes. Tuh, saya ngambil dari yang 20 besar aja. Dari 20 besar. Nah, keluarnya seperti ini. Yang 20 besar, user yang paling banyak di like adalah 20 besarnya ini. Tampilannya mau saya tampilkan dalam bentuk plotting. Bisa, contohnya bisa seperti ini, atau pakai yang seperti tadi, kind, but. Nah, ini lebih kecil ya. Sebenarnya kalau mau dikonfigurasi plottingnya bisa dibesarkan lagi. Nanti tinggal cari komunitasnya biar bisa lebih besar seperti apa. Misalnya seperti ini. Jadi yang tweet ID, user ID, ini tweet ID sama user ID harusnya nggak perlu ditampilkan ya. Saya hapus saja. Drop kolom. Tweet ID, user ID. Saya hilangkan biar itu nggak ikut ke hitung. Oke, jadi sudah terlihat RT count-nya dan like count-nya seperti ini. Nah, RT count, like count seperti ini, gambarannya seperti ini. Jadi yang kalau kita ngomong, kita cari influencer di bidang ini itu siapa? Ternyata influencer yang berpotensi jadi influencer itu adalah si ini, Super Duperman, Dokter Koko, dan lain sebagainya. Kok bisa dia dapat banyak, dia dapat like banyak, itu emang dia nge-tweet tentang apa? Misalkan pengen tahu seperti itu ya. Berarti kita cari, misalkan ini ya, saya ngambil satu ini, T100SS. Dia nge-tweet apa kok bisa dapat RT dan like count-nya ini banyak. Dia nge-tweet apa aja sih? Carinya seperti ini. Data frame tweet, di mana user screen name-nya adalah si E100SS. Saya cuma ngambil tweet oleh si E100SS. Ini datanya. Jadi dia yang kesimpan adalah 4 tweet, 1, 2, 3, 4, ada 4 tweet. Ini dia ngomong tentang ini, tweetnya tentang ini. Saya tidak banyak, saya mau yang nampil tweetnya aja. Ya, dia nge-tweetnya tentang ini. Belum terkenal kalau bla 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 bla, epidemiologi bla 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 bla. Ini si E100S. Kalau si Super Duperman, dia nge-tweet apa? Super Duperman. Super Duperman. Sorry. Super Duperman. Oh, enggak ada. Nah, saya
Ya, bisa copy paste ya. On 6. Super Duper 6 dia nge-tweetnya 3 kali tentang ini. Tentang ini. Dia nge-tweet 3 kali. Sebenarnya yang banyak like-nya itu cuma 1 tweet aja. Yang lainnya nggak dapat like, nggak dapat RT ya. Nih, nggak sengaja ini. Berarti kalau misalkan ini saya si Super Duper 6 ini saya jadikan influencer, sepertinya masih belum stabil karena yang dia dapat like banyak dan RT-nya itu cuma 1 bagian aja, gitu ya. Oke, analis yang lain. Sekarang kita analis berbasis demografis. Netizen yang paling sering bahas topik tersebut itu di daerah mana? Gitu ya. Ya, sama seperti tadi kita pakai user location value count. Basisnya user location. Ternyata yang paling banyak adalah di Kota Surabaya, Jawa Timur, Bandung, Jawa Barat, Yogyakarta, West Java, dan lain sebagainya. Ini yang banyak ngomong di bagian tersebut. Ini adalah kota yang diinputkan sendiri dari usernya. Kenapa kita tidak menggunakan latitude longitude? Ya karena kebetulan dari 200 tweet ini yang saya dapatkan, ini tidak ada data latitude dan longitude-nya. Tidak ada. Jadi kalau kita ngambil data latitude dan longitude itu nggak muncul. Ini cuma keluarnya dari user location value count. Ya ini sebenarnya bisa kita, ya nanti kembangannya nanti kalau masih ada waktu ya. Ini jadi yang berbicara tentang daerah di daerah ini yang paling banyak. Mungkin karena saat itu Khofifah lagi kena, jadi paling banyak ngomong di daerah Kota Surabaya, Jawa Timur. Tuh. Oke. Rata-rata netizen sering nge-tweetnya itu kapan? Ini kalau misalkan kita megang sosial media marketing, kita jadi social media marketer, itu kan waktu posting itu kan berpengaruh ya. Kita posting sesuatu yang bagus, kita postingnya jam 10 malam, itu yang nge-reply itu bakal sedikit. Tapi kalau kita postingnya pas pagi atau pas siang hari ketika orang banyak baca itu dia yang baca itu akan banyak. Jadi kita perlu ngecek yang nge-tweet tentang ini itu pakai banyaknya di pagi, siang, sore, malam atau tengah malam. Gitu. Mungkin kita cari seperti itu. Ini depannya saya kasih tulisan feature engineering. Feature engineering artinya kita membuat satu feature khusus yang awalnya belum ada di data, kita membuat feature baru. Feature ini berdasarkan teori yang di luar komputasi. Kita mempunyai teori, ada teori sosial bahwa waktu itu dibagi menjadi 5 bagian, misalkan seperti itu. Saya membagi waktu ini jadi 5 bagian, pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Saya harus mendeteksi ini tweetnya di pagi atau di siang atau di sore atau di malam atau tengah malam, ya. Kalau kita tadi kan kita sudah ngambil jam ya, ini kan tadi kan ada data jamnya, ada created at kapan ya. Tapi kalau kita cuma ngambil dari jam ini, itu kan datanya kan bisa banyak sekali karena jam kan per detiknya kan beda-beda kan. Makanya saya melakukan segmentasi dari jam-jam tersebut, saya bagi menjadi 5 bagian, pagi, siang, sore, malam. Nantinya dari sini saya bisa menganalisis, misalkan, kalau nge-tweetnya itu tweet pagi, misalkan ya, ada satu studi bahwa kalau orang itu ngeposting atau tweet di pagi hari itu tidak terlalu bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia nge-tweetnya saat itu tuh pas lagi nongkrong di kamar mandi. Jadi dia nggak terlalu banyak mikir, pokoknya daripada nganggur, yang penting nge-tweet gitu. Misalkan seperti itu. Makanya saya perlu mensegmentasi ini menjadi beberapa bagian. Nanti yang pagi itu nggak perlu saya atau misalkan nanti kalau misalkan saya melakukan pengolahan itu saya berikan berikan bobot yang lebih pendek bagi tweet yang dilakukan di pagi hari. Itu namanya feature engineering. Dan bagaimana bisa melakukan itu? Ya kita harus cari teori yang sesuai dengan itu. Kita membaca-baca teori yang lain tentang itu.
caranya melakukan segmentasi ini, saya membuat fungsi untuk melakukan segmentasi sesuai dengan ini. Jadi kalau jamnya jam 3 sampai jam 8 seperti ini, jam 8 sampai jam 15 seperti ini. Nah, ya ini enaknya kalau di Python ya. Kalau pakai Python itu kita bisa melakukannya seperti ini. Nggak perlu if 3 kurang dari sama dengan time hour and times hour kurang dari sama dengan nggak perlu seperti itu, langsung seperti ini bisa. Langsung ini namanya chain condition, bisa langsung seperti ini. Saya membuat fungsi untuk melakukan segmentasi. Jadi kalau jamnya segini, time setnya itu segini, itu nanti dia masuk ke pagi, siang, sore atau malam atau tengah malam, gitu ya. Kalau sudah seperti itu, fungsi ini akan saya implementasikan ke semua data tadi, 238 data tadi, 238 tadi. Kemudian hasilnya saya jadikan satu kolom baru. Kalau pakai Pandas, ya kalau misalkan kita nggak pakai Pandas, kita misalkan pakai database, itu berarti kita bikin satu kolom baru di database, kemudian kita melakukan perulangan untuk mengecek itu semua. Kalau pakai Pandas, itu kita semudah ini. Data frame tweet, saya ngambil kolom created add. Di kolom created add itu saya meng-apply fungsi segment time. Jadi value yang ada di created add itu nanti akan di-apply fungsi segment time. Hasilnya, hasil dari fungsi segment time ini akan disimpan ke dalam satu kolom baru, namanya adalah seg_time, segment time. Oke, kalau sudah dijalankan, nanti kita lihat di head-nya. Ya, nambah head kok gini. Lupa pancet. Nah, ini sudah. Nah, ini ada kolom baru, text time. Dia sesuai dengan datanya ini, dia siang. Ini kok siang semua. Kita coba melakukan value count. Ya, kebetulan dari 238 data yang saya kumpulkan itu ternyata siang semua. Ya, ini kebetulan ya, saya nggak sengaja seperti itu. Udah dapat data ternyata siang semua, mau nge-crawl lagi malas, ya udah datanya ngambil ini aja lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti kita datanya lebih banyak lagi, misalkan 100.000 data, 1 juta data, itu mungkin hasilnya bisa bervariasi. Oke. Selain analis metadata itu ada analis lain lagi, tentu saja. Tapi tidak bisa saya jelaskan di sini. Misalkan friend of friend. Jadi kalau misalkan friend of friend analisis graph ini bisa dipakai untuk analisis bot ya. Bot atau apa istilahnya influencer yang bot ya. Kan sekarang kan eranya masa-masa politik itu kan banyak yang bikin bot, terus kemudian posting macam-macam gitu ya, posting otomatis. Ini misalkan untuk mendeteksi yang posting ini bot atau enggak, itu bisa kita menggunakan analisis friend of friend. Friend-nya dia itu siapa saja, friend-nya seperti apa, polanya seperti apa, yaitu pembahasannya lebih panjang, nggak bisa cuma 1-2 baris diskusi fungsi di sini ya. Analisis grafnya seperti apa, pola tweet dari seorang user. Satu user ini dia nge-tweetnya seminggu berapa kali, kemudian tweetnya biasanya tentang apa aja dan lain sebagainya. Para follower dari seorang user, misalkan kita tahu bahwa ada satu influencer, katakanlah misalkan Raditya Dika itu ya, Raditya Dika, saya pengen tahu yang nge-follow Raditya Dika itu rata-rata itu orangnya kayak gimana. Nah, kira-kira rata-rata orangnya kayak gimana, berarti kan kita ngecek followernya Raditya Dika dulu, dapat followernya, kemudian kita nge-crawl tweet dari semua followernya Raditya Dika. Kemudian habis itu kita cek, kita ngambil dari keyword-keyword, misalkan ya, kita ngekstraksi keyword yang dari Twitternya followernya Raditya Dika itu seperti apa. Kita bisa menganalisis, oh pola follower dari seorang ini itu apa. Namanya untuk apa seperti itu ya? Misalkan kita pengen jadi influencer juga, saya pengen jadi kayak Raditya Dika. Raditya Dika itu tweetnya tentang apa? Oh, Raditya Dika tweetnya tentang ini. Terus kemudian kalau
yang nge-follow dia itu rata-rata yang di tweet tentang apa? Berarti hobinya itu ngobrolin tentang apa? Oh, berarti kalau saya pengen jadi influencer kayak segmennya Raditya Dika, maka saya bisa mengikuti pola tweetnya seperti itu. Ini sangat penting sekali kalau terutama ketika kita masuk ke social media marketing saja ya. Sekarang kita masuk ke analisis teksnya. Ya, nanti kalau kita ngomong analisis metadata itu bisa banyak sekali. Analisis tekstual tweet juga bisa banyak. Kita ngambil beberapa contoh analisis dari tekstual. Ya, ingat ya, analisis data itu ilmu eksak. Ilmu eksak analisis data. Tapi bagaimana cara kita melakukan analisis itu sebuah seni, tidak eksak. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut kelasnya Pak Junta, information retrieval, diajari bahwa step by step pengolahan sebuah teks itu dimulai dari cleaning, kemudian stopboard removal, kemudian lemmatized dan lain sebagainya. Itu tidak harus seperti itu, tidak harus selalu seperti itu. Apakah mungkin stopboardnya, remove stopboard itu ditaruh di depan? Ya. Remove stopboard dulu, kemudian baru di cleansing misalkan. Apakah mungkin seperti itu? Ya bisa-bisa saja, tergantung datanya. Bagaimana kita bisa menentukan mana yang lebih dulu? Nah, itulah pentingnya. Kenapa kita memerlukan tool semacam Python dan Google Colab ini? Itu pentingnya itu. Kalau kita dari awal itu tidak mempunyai tool seperti ini, kita langsung hantam coding gitu ya. Hantam coding, saya mau membuat skala yang paling digunakan banyak mahasiswa, sentimen analisis. Saya mau sentimen analisis tentang ini. Baca paper, katanya seperti ini. Udah, saya langsung hantam coding, caranya seperti ini. Ternyata hasilnya tidak bagus sesuai seperti yang dikatakan di paper. Ternyata nature datanya atau model datanya itu memang beda dari yang ada di paper. Makanya kalau kita langsung hantam coding, bikin aplikasi, kalau kita merubah, itu merubahnya repot. Tapi kalau kita menggunakan tool seperti ini, ya kalau yang grafis itu mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya RapidMiner itu ya. RapidMiner itu lebih enak lagi ya. Dia pakainya grafis. Tapi sayangnya untuk analisis teks dan teks bahasa Indonesia itu di RapidMiner itu masih kurang. Saya dengar belum ada NLP untuk bahasa Indonesia di RapidMiner. Katanya seperti itu. Kalau di Python itu sudah banyak. Jadi kita tinggal cari di internet. Kalau mau melakukan operasi ini di bahasa Indonesia pakai Python, itu ada yang buat library-nya, enggak, cari di GitHub, ada, diimplementasikan, taruh di sini kayak semacam puzzle gitu ya. Taruh sini, hasilnya seperti ini, saya rubah, ini parameternya saya rubah, saya otak-atik ini, hasilnya ternyata lebih bagus, lebih buruk, ini bisa diimprove-kan enggak, cari bagaimana cara mengimprove ini, ketemu, ada metodenya ini, coba ditempelkan, kalau sudah fix, urut-urutannya seperti ini, pipeline-nya seperti ini yang nanti saya pakai di program saya pakai di skripsi saya. Terutama kalau kita di industri, kalau di industri kan nggak peduli itu kamu ngambil dari paper kayak gimana, yang penting hasilnya kan bagus gitu ya. Ya udah kita ngotak-atik hasilnya seperti ini, baru kita implementasikan dalam sebuah aplikasi. Dalam sebuah aplikasi jadi Twitter Analytics, dipatenkan, dijual. Kita bisa jual itu ke perusahaan-perusahaan dengan harga yang tinggi. Ya, kita mimpinya seperti itu dulu. Oke, saya lanjutkan lagi. Analis tekstual biasanya step by step-nya adalah mulai dari text cleansing, kemudian ada stopboard removal, ada stemming, lemmatizing, ada ya kalau misalkan nanti kita perlu feature engineering, kita tambahkan feature engineering, kemudian vektorisasi, terus nanti baru kita melakukan permodelan. Step by step-nya seperti itu. Saya menjelaskan caranya menjalankan itu step by step-nya. Tapi tidak harus selalu diikuti seperti ini. Tergantung nanti datanya seperti apa sambil dioprek seperti apa. Hanya nanti di sini saya jelaskannya per step by step. Saya akan tunjukkan hasilnya seperti apa. Oke, text cleansing. Text cleansing kalau kita dari Twitter biasanya yang dihilangin itu mention biasanya dihilangi, URL biasanya dihilangi, kemudian hashtag itu biasanya dihilangi. Terus kemudian dari yang besar kecil itu kita ubah semuanya di lowercase itu ya. Kemudian punctuation atau tanda baca itu juga biasanya dihilangi. Emoticon itu juga biasanya dihilangi. Cara ngilanginnya di cleansing bukan dihilangi.
kita melakukan cleansing pembersihan. Cleansingnya itu misalkan mention sama URL. Apakah cleansingnya itu nanti akan kita benar-benar hapus atau akan kita ubah jadi kode tertentu? Contoh misalkan saya dapat dataset dari salah satu peneliti di UI, dia mengubah mention sama URL itu nggak benar-benar dihapus, tapi dia mengubah kalau mention ya diubah jadi kurung buka kurung tutup mention. Kemudian URL kurung buka kurung tutup URL gitu ya. Jadi tahu bahwa itu sebenarnya mention, itu sebenarnya URL. Ada yang dirubah menjadi seperti itu. Gunanya untuk apa seperti itu? Ya, dia pastinya punya pertimbangan sendiri ya. Kalau di sini nanti saya akan mencontohkannya paling mudah. Langsung saya hapus saja. Jadi mention hapus, URL hapus, hashtag hapus gitu. Itu cara paling mudah. Tapi nggak harus selalu seperti itu ya. Emoticon perlu dihapus atau tidak? Ya, kita bisa ngomong emoticon itu noise ya, itu nggak terlalu penting, itu dihapus saja nggak apa. Tapi kalau misalkan kita analisisnya, kita mau mengetahui emosi dari sebuah tweet, kita mau menganalisis apakah tweet ini disukai atau tidak, emoticon itu menjadi penting. Ya. Emoticon di belakang, kalau emoticonnya yang lope-lope itu berarti dia menunjukkan sedang senang. Kalau emoticonnya nangis itu berarti dia menunjukkan sedang sedih gitu kan. Itu malah cara mendeteksi yang paling mudah sebuah emosi dari sebuah tweet. Makanya mungkin suatu saat kita melakukan analisis di mana emoticon itu tidak perlu dihapus tapi dijadikan satu perhitungan sendiri untuk sebagai pertimbangan emosi dari tweet itu seperti apa. Penelitiannya banyak tentang mendeteksi emosi sebuah tweet dari emoticon, itu penelitiannya banyak. Kemudian tanda baca apa yang harus dihapus dan lain sebagainya. Nah ini contohnya di sini saya pakai yang mudah aja, jadi saya ngilangi yang ini unused itu, saya ngilangi hashtag, saya ngilangi \n, enter, saya ngilangi hashtag, saya ngilangin add, mention, dan saya ngilangin URL. Ini saya ngilangin semua, saya hilangin semua yang ini. Punctuation atau tanda baca. Ya, ini selain tag, huruf, besar kecil, itu saya hilangin semua. Menggunakan ini. Kemudian di cleanernya, saya membuat fungsi bahwa teksnya pertama dilowerkan dulu, dikecilkan semuanya dulu. Kemudian saya menghilangin yang unused, mention, URL, hashtag, kemudian saya menghilangi punctuation atau tanda baca. Saya hilangin semua. Kemudian saya join text split, ini biar ngilangin spasi. Ini kan yang tanda baca ini kan kalau ketemu kan saya ganti menjadi spasi. Nah ini nanti akan ada banyak spasi tambahan dari tanda baca itu. Biar nanti spasinya tinggal cuma satu aja, saya pakai join text split. Nih. Saya membuat fungsi ini, awalnya setelah saya membuat fungsi ini, ya awalnya ya kita coba di salah satu tweet ya. Kita coba di salah satu tweet, df tweet .ilog location misalkan indeks keempat tweet ini saya cleaner. Coba lihat dulu datanya seperti apa. Datanya seperti ini aslinya. Kemudian ini saya cleaner. Yang tweet ya. Hasilnya seperti ini. Jadi dari awalnya itu datanya seperti ini. Awalnya atasnya seperti ini jadinya. Bla 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 bla. Nah, ada TTPS-nya, ada komanya. Kemudian setelah saya clean, hasilnya seperti ini. Nih, hasilnya seperti ini. Ini berarti fungsi cleaner saya sudah berhasil. Kalau fungsi cleaner saya sudah berhasil, sekarang saya mau mengimplementasikan ke semua tweet yang ada. Nah, ini ya. Ini preferensi saya. Jadi kalau setelah saya melakukan preproses di waktu analisis untuk analisis data ya, kalau nanti ketika sudah masuk di production, kita masukkan implementasikan dalam satu aplikasi, mungkin nanti
bentuknya berbeda. Untuk analisis saya tidak menghapus tweet aslinya, tapi hasil dari cleanernya ini saya simpan di satu kolom lagi. Satu kolom kolomnya adalah clean. Jadi nanti ketika setelah saya lakukan ini, saya lakukan cleaner, ya mau head atau tail sama aja sebenarnya sih. Tweet aslinya nggak hilang, masih ada. Saya cuman ada kolom baru namanya clean. Ya, ini preferensi saya sendiri. Kenapa caranya seperti ini? Kenapa nggak langsung ini dihilangkan? Nanti ketika sewaktu-waktu ternyata saya menyadari bahwa cleaner saya salah atau urutan dari step by stepnya saya salah, saya tinggal merubah ini dari awal, tidak mengubah di bagian yang salah. Saya tidak perlu ngotak-ngatik semuanya. Jadi datanya masih tetap ada. Saya nggak harus, waduh salah ini, saya harus ulangi dari awal. Enggak, saya cuma bagian, oh ternyata cleanernya salah. Cleanernya saya ganti jadi ini. Jalankan semua, selesai, udah. Ke belakangnya udah benar lagi. Enggak, waduh ini udah terlanjur jadi gini, ngulangi dari awal, mengambil data lagi, dan lainnya nggak perlu seperti itu. Ini alternatif cara aja seperti ini. Jadi ininya seperti ini. Kalau misalkan saya cuma mau ngambil data yang clean aja, ya tinggal nanti kita ambil data yang clean dari kolom yang clean aja. Selesai kan? Kita ngambil data dari yang kolom clean aja. Ini datanya dari yang sudah di cleaning. Itu. Jadi ceritanya seperti itu. Proses kita mengeksplorasi atau menganalisis sebuah data. Next, stopboard removal. Ya, stopboard removal. Saya menggunakan stopboard removal-nya NLP ID. NLP ID. Jadi NLP ID, saya sedikit cerita NLP ID. Ya, menurut saya ini cukup, ini bukan library yang terkenal, tapi setelah saya nyoba, ini sangat bagus sekali. Bahkan dibandingkan kalau misalkan teman-teman sudah pernah ada yang menggunakan belajar NLP dan menggunakan sastrawi untuk melakukan timing dan lain sebagainya, pakai ini dia lebih cepat, jauh lebih cepat dari sastrawi. Ini yang buat dari kumparan. Sayangnya kalau untuk penelitian ini sayangnya di sini dia nggak ada backup. Ini pakai algoritma apa itu nggak ada. Ini pakainya algoritmanya apa nggak ada. Tapi dari si prakteknya itu dia jauh lebih cepat dari yang kumparan, dari sastrawi. Ini makanya selama ini kalau untuk proses teks analisis saya selalu pakai NLP ID terus, lebih enak menurut saya. Dia juga menyediakan stopboard removal. Stopboardnya yang ada apa aja. Dia mempunyai data 1168 stopboard. Dia mempunyai stopboard atau kata-kata yang harus dihilangkan, itu dia mempunyai data 1168 data itu apa aja? Kayak ini. Ini data-data stopboard yang punya dari NLP ID. Kalau misalkan ini masih belum, wah ini ada yang kurang nih misalkan, itu kita bisa nambahin lagi. Kita bisa nambahin juga di library-nya di di dokumentasinya ada nggak ya? Kalau saya sih kemarin kayaknya sih lihat codingnya ya. Oh codingnya kalau mau nambahin stopboard saya seperti ini, saya nambahkan stopboard gitu. Jadi kemarin ya jelas kalau kita main di Twitter itu kan kata-katanya kan nggak baku ya. Yang jadi JJ, kemudian sini cuma pakai SN gitu ya. Sekarang kata-kata itu saya masukkan ke dalam stopboard untuk nambahi vocabulary stopboardnya di sini itu bisa. Sekarang saja kita hilangin stopboardnya, kemudian kita sekali lagi saya masih pakai cara yang sama. Jadi di sini saya ngilangin stopboard dari, kok saya ngilangin stopboardnya dari tweet ya. Ini cleaner, sorry. Stopboard. Nah, stopboard ini saya nggak ngilangin stopboard dari tweet, tapi saya ngilangin dari kolom clean. Ya, tadi kan kita sudah nge-clean ya, membuat clean data. Itu yang kita hilangin stopboardnya dari kolom clean tersebut.
di sini saya kasih nama clean no stop. Saya membuat kolom baru lagi namanya clean no stop. Artinya di kolom tersebut itu berisi tweet yang sudah di clean dan sudah dihilangin stop word-nya. Kemudian stemming lemmatized. Ini salah satu proses yang cukup rumit di NLP. Dia membuat dari kata ini diubah menjadi kata dasar. Misalkan menyapu jadi sapu, memukul jadi pukul, dan lain sebagainya. Itu stemming atau lemmatized gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman pernah menggunakan sastrawi untuk menggunakan NLP, di sastrawi itu dia menyebutnya stemming. Tapi sebenarnya kalau kita buka codingnya dan kita baca papernya, ya kan papernya kan dari UI itu ya, dari Nasif dan siapa itu, kan dari situ. Itu sebenarnya prosesnya menurut saya adalah proses lemmatized, bukan proses stemming, karena dia mencocokkan proses yang di stemming itu dengan vocabulary. Itu pakainya lemmatized juga, meskipun di situ ngomongnya stemming ya. Nah, kalau di NLP ID ini dia benar langsung ngomongnya adalah lemmatizer. Saya menggunakan NLP ID lemmatized-nya. Saya ngambil dari kolom clean, stop yang sudah di clean dan sudah nggak ada stop word-nya. Kemudian saya lemmatizing, jadi saya masukkan ke dalam satu kolom lagi namanya clean no stop lemma. Jadi ini prosesnya dari ini kalau di kolom ini berarti dia sudah di clean, sudah pakai stop word, sudah nggak pakai lemmatizer. Apakah perlu kita lemmatize atau enggak? Ya tergantung kita pengolahannya seperti apa ya. Kalau misalkan kita menggunakan WordNet, kadang-kadang kita nggak perlu kalau pakai Word to Pack atau pakai Word Embedding itu vektorisasinya pakai itu, mungkin kita tidak perlu lemmatize, kita tidak perlu stemming atau lemmatize, kita pakai kata yang ada itu aja nggak apa-apa. Bahkan terkadang kita nggak perlu menghilangkan stop word ya, karena stop word misalkan tidak, itu masuk ke dalam stop word, padahal tidak bagus dan bagus itu kan artinya kan sangat berbeda ya. Kalau stop word-nya dihilangin, tidak bagus, jadinya kan cuma bagus saja. Nah itu kadang-kadang stop word memang tidak perlu dihilangin, tergantung prosesnya kita mau seperti apa. Ini sudah saya jelaskan belum ya tadi ya? Oke, coba kita tengok dulu hasilnya sudah seperti apa. Oke, tweet. Next. Nah, hasilnya di sini sudah seperti ini. Jadi kalau udah ganti nama, jadi kalaunya hilang. Kalau nama kayak dosen kan responden ini pernah enggak sejarah ya, ini hasilnya setelah dari clean sampai ke stop word dan lemmatized seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekali lagi saya menekankan bahwa kalau kita melakukan pemrosesan itu tidak harus selalu seperti yang ada pada paper atau pada buku. Kita mungkin perlu melakukan pemrosesan tambahan. Contohnya di sini, saya mau menambahkan feature. Saya menambahkan feature baru untuk menghitung jumlah karakter atau jumlah kata yang ada pada tweet tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya nanti saya mau menghilangkan tweet yang jumlah katanya sedikit. Kalau isinya cuma mantap dan oke, ini maksudnya apa, itu sepertinya nggak perlu saya lakukan pemrosesan lebih lanjut, karena itu kata-katanya sedikit, dia tidak memberikan kontribusi baru pada informasi, malah dia menjadi noise. Jadi nantinya yang kata-kata yang tweet yang isinya kata-kata sedikit itu saya hilangkan saja. Misalkan seperti itu. Kita melakukan feature engineering untuk menghitung jumlah karakter atau jumlah kata. Kalau menghitung jumlah karakter di Python pakai learn text selesai. Kalau menghitung jumlah kata pakai learn text split gitu ya. Kalau kita mau mengimplementasikan pada ini, saya implementasikan pada clean no stop lemma. Ini saya implementasikan tinggal pakai apply learn
apply ini karena lebih dari satu, isinya bukan hanya satu parameter, ini saya menggunakan lambda. Nanti mungkin bisa dipelajari apa itu lambda di pemrograman fungsional dan di Python itu seperti apa. Saya jalankan hasilnya. Nah, saya ingin tahu. Nah, hasilnya ternyata dari jumlah kata-kata itu ada yang kata-katanya 22, 21, 20, 10, 8, 7, 6, 3. Ada yang kata-katanya tinggal 1. Kata-katanya tinggal 2. Gitu. Maksudnya sih ada yang kata-katanya tinggal 1, coba saya pengen ngerti. Tweet yang kata-katanya tinggal 1, tinggal 2 itu bentuk tweetnya seperti apa? Tahun ya. Ini kata-katanya yang tinggal 2, ada yang kata-katanya sudah habis malahan, word count-nya sudah habis 0. Gimana ceritanya dia kok kata-katanya bisa habis? Jadi sebelumnya dia cuma COVID, kemudian ya ini harusnya O-nya hilang ya, tapi dia nggak masuk ke dalam word count tadi. Jadi cuma COVID. Ini jelas noise ini. Kalau nanti masuk ke dalam machine learning kita, dia tidak menambahkan informasi, tapi dia malah memberikan noise. Jadi kayak seperti ini sebaiknya saya hapus. Mungkin ada juga yang kata-katanya sedikit, tapi memberikan informasi mungkin ada. Tapi dibandingkan dengan yang lain itu banyak yang tidak berguna. Yang kata-katanya kurang dari sama dengan 3 ini sepertinya tidak berguna, misalkan seperti itu ya. Oke lah, kalau seperti ini, saya membuat daftar baru, daftar tweet baru, daftar dataset baru, semua tweet yang kata-katanya kurang dari 5, itu saya hilangkan semua, saya hapus semua. Ini saya bikin tweet di mana saya hanya mengambil yang kata-katanya lebih dari 5 kata. Selain kalau kurang dari 5 kata saya hilangkan, nggak saya masukkan. Dari 238 tadi akhirnya ketemu tinggal 206 tweet. Nah ini karena saya sudah mau masuk vektorisasi, saya nggak perlu data-data yang ini, data-data yang lain-lain sudah nggak saya perlukan. Saya ini langsung tweetnya saya ngambil dari yang kolom clean, no stop, lemma, yang word count-nya lebih dari 5, saya masukkan ke dalam list, namanya listnya adalah tweet. Kalau kita lihat misalkan 5 data tweet itu bentuknya seperti apa ya, ini jadinya kayak langsung tweetnya aja. Ini karena kita sudah mau masuk ke pengolahan teks selanjutnya. Oke, sudah dibuat seperti ini, sekarang kita lakukan vektorisasi. Vektorisasi itu apa? Vektorisasi ya intinya adalah merubah data dari teks ini kita rubah menjadi angka, karena komputer itu tidak bisa, kurang pintar membaca kata-kata, dia lebih pintar membaca angka, maka kita mengubah jadi angka. Vektorisasinya apa? Vektorisasinya itu bisa macam-macam ya, bisa pakai n-gram, TF-IDF, word-to-vec, fast-text, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah divektorisasi, misalkan kita pakai TF-IDF, ada 10.000 fitur, misalkan 10.000 kolom, itu apakah nanti kolomnya mau direduksi atau tidak? Kalau reduksinya pakai apa? Itu semuanya adalah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab di sini. Itu hanya pertanyaan yang bisa dijawab kalau kita sudah melakukan ngoprek ini ya. Dari data yang kita miliki, oh ternyata seperti ini. Kalau saya, dari data saya melakukan vektorisasi menggunakan vectorizer atau TF-IDF, ternyata dia ada 10.000 kolom atau 10.000 feature. Kebanyakan kalau saya olah pakai ini, komputer saya bledos, nggak kuat. Jadinya gimana? Ya saya harus mereduksi. Caranya reduksi dari berapa? Misalkan kuatnya 1.000, saya reduksi dari 1.000. 1.000 itu yang diambil berdasarkan apa? Apakah nanti pakai chi-square atau pakai latent semantic analysis dan lain sebagainya, itu bisa dipilihnya itu bisa sambil coba-coba ya. Kalau saya nyobain gitu ya, oh ini saya tempelkan C2, di sini saya tempelkan, hasilnya seperti ini. Oh ternyata C2 ini kurang bagus, saya pakai yang lain, tempelkan lagi, hasilnya seperti ini.
oh ternyata lebih bagus ini dan lain sebagainya. Itu biasanya saya menggunakan seperti itu. Jadi ini contohnya Convectorizer. Convectorizer ini sudah ada di Scikit-learn. Convectorizer ini defaultnya itu seperti ini aja sudah cukup ya. Convectorizer seperti ini. Convectorizer ini berarti dia, ya kita tunjukkan hasilnya seperti apa. Sparse matrix. Dia hasilnya berupa sparse matrix. Dia intinya Convectorizer ini dia berupa matrix. Kolomnya itu adalah kata-kata, garisnya adalah dokumen. Dia ngecek di dokumen ini ada kata ini enggak, dokumen ini ada kata ini enggak, dokumen ini ada kata ini enggak, dan seterusnya. Didapatkan, kalau kita lihat shape tadi, didapatkan 206 dokumen dan 1253 kata unik yang ada di situ. Berarti kita memiliki 1253 feature dari Convectorizer ini. Kayaknya terlalu banyak deh. Saya mau ngambil yang kata-kata yang hanya dia, jika katanya tersebut tampil di 2 dokumen atau lebih, baru saya masukkan jadi feature misalkan. Kalau enggak berarti enggak masuk, berarti tambahkan di min.df. Kita bisa juga nambahkan max.df. Kalau kata-katanya itu muncul di 75% dokumen, berarti itu kata-kata yang terlalu umum, tidak bisa dijadikan fitur. Saya nggak masukkan juga itu max.df. Saya mau mengeset bukan cuma satu kata aja, tapi bisa satu kata, bisa 2 kata, gitu ya. Itu kita menggunakan n-gram range. Jadi misalkan kita tidak hanya mendeteksi corona, tapi kita juga mendeteksi coronavirus. Corona dan virus itu adalah 2 gram ya, gram. Berarti bukan cuma corona sendiri, virus sendiri, tapi 2 itu digabungkan. Jadi seperti ini, misalkan kita jalankan lagi, hasilnya dokumennya sama ya. Tapi feature-nya yang tadinya 1200 dengan menambahkan parameter ini, dari 1200 dia tinggal 508 feature. 508 feature itu, misalkan kalau saya ingin tahu 508 feature itu kata-katanya apa aja sih yang ada di situ. Ya. Itu bisa kita cek. Get features name. Nah, ini kata-katanya yang ada di itu. Ya. Pakai get features name. Ini sudah ada di sini. Kemudian saya ingin tahu satu kata tertentu. Tadi kan sudah ada kata-katanya apa. Kata tertentu itu 15 kata yang paling sering digunakan. Yang paling sering muncul itu apa? Ya. Saya saya ngesam dulu. Sum kata-katanya, saya sum jumlahnya, kemudian saya masukkan ke dalam satu list baru, word frequency, kemudian word frequency ini saya sorting berdasarkan jumlah kata-katanya, saya ngambil 15 besar. Hasilnya gini, jadi dari tweet kita, itu kita ketahui bahwa positif ini muncul di 39 dokumen, gubernur ini muncul di 30 kali, maaf bukan dokumen ya. Positif COVID ini muncul 27 kali, Khofifah muncul 25 kali, dan lain sebagainya. Ini kata-kata yang sering digunakan di tweet tadi. Sudah kita menggunakan vektorisasi Convectorizer, wah kurang keren kalau saya diajari Pak Ardita itu pakainya TF-IDF ya. TF-IDF juga sudah ada di Scikit-learn. Karena saya sudah menggunakan Convectorizer, saya tinggal saya transform ke dalam TF-IDF, use IDF, semut IDF, saya jalankan. Buat TF-IDF masih sama. Jadi bentuknya, kalau ini bentuknya itu adalah kata-katanya, kalau ini sudah nanti bentuk matrix sound frekuensi dan import dokumen frekuensi TF-IDF. Ya, saya nggak akan menjelaskan lebih jauh TF-IDF itu apa, itu bagiannya Pak Ardita. Nanti kalau mau tanya silakan tanya ke Pak Ardita. Berdasarkan kalau tadi mendapatkan frekuensi
kata paling banyak berdasarkan Contextorizer. Misalkan saya ingin mendapatkan indeks paling tinggi berdasarkan TF-IDF, itu apa? Ya, saya menggunakan ini. Saya dari TF-IDF ini saya jumlahkan, per katanya saya jumlahkan, kemudian saya masukkan ke dalam list. Di listnya ini kemudian saya urutkan berdasarkan indeks tertinggi. Jadi indeks tertinggi seperti ini mirip sebenarnya dengan yang di atas ini, cuman ada sedikit perbedaan sepertinya. Dari urutannya itu sepertinya ada perbedaan. Kemarin saya cek sepertinya agak berbeda. Di yang beberapa itu ada perbedaan sedikit. Jadinya dari Contextorizer dengan TF-IDF. Setelah TF-IDF ini apa? Setelah TF-IDF ini terus biasanya kita bisa masukkan ke modeling. Apakah itu menggunakan KNN ataukah menggunakan, paling favoritnya mahasiswa adalah naive Bayes gitu kan biasanya. Kemudian dan lain sebagainya kita bisa menggunakan itu. Ya, karena kita di sini judulnya eksplorasi data dan waktunya juga sudah 12.10, saya nggak akan membahas modeling. Saya juga nggak akan membahas confusion metric, nanti terlalu panjang, bisa dipelajari sendiri. Poinnya di sini, jadi yang saya contohkan di sini adalah skill untuk melakukan analisis data. Ini sangat penting sekali kalau kita pengen melakukan analisis data yang beneran ya, nggak sekedar analisis data, pokoknya ada paper, di paper itu nggak akan berpindah ke lain hati gitu. Itu tidak bisa seperti itu karena kasusnya akan selalu berbeda-beda. Harus secara pragmatis, karena saya juga sebenarnya nggak terlalu pintar matematika. Kita itu sebenarnya nggak harus benar-benar mengetahui perhitungan masing-masing teknik algoritma ya. Saya nggak benar-benar tahu bagaimana cara membuat TF-IDF ini seperti apa. Saya nggak benar-benar tahu. Tapi kita tahu konsep dasar TF-IDF itu seperti apa. TF-IDF itu sebuah metrik yang terdiri dari dokumen dan list kata-kata yang sering muncul, kemudian dibandingkan, dilakukan perhitungan seperti ini, sehingga hasilnya yang diinputkan adalah seperti itu. Kita tahu konsepnya seperti itu, kita cari di internet apakah ada library yang bisa digunakan untuk seperti itu. Kita coba, kita lihat datanya secara kasat mata, apakah hasilnya betul, kemudian kita coba kita terapkan pada permodelan, kita cek dengan menggunakan confusion metric. Confusion metric juga di scikit-learn juga sudah ada, kita tinggal pakai saja. Lihat hasilnya seperti apa yang perlu diimprove. Kalau mau mengimprove, kita cari referensi lagi. Nah, kalau kita sudah ngomong improvement ini, itu kalau kita cuman cara menggunakan teks algoritma ya, kita bisa cari di internet, cari di Medium, cari di Stack Overflow, cari di Kaggle, itu banyak tutorial itu banyak. Tapi kalau kita sudah ngomong improvement, itu biasanya memang carinya di paper, dan bukan hanya untuk publikasi atau skripsi ya, bahkan untuk di industri sekalipun. Saya pernah diceritain teman bahwa ketika dia melakukan analisis terhadap data sosial media yang begitu banyak, kemudian hasilnya dia tidak memuaskan, dia akan mencari paper yang berhubungan dengan itu. Di paper itu ngomongnya harus ditambahi algoritmanya apa biar bisa tambah itu. Algoritmanya ada, dia cari library-nya, coba diimplementasikan, hasilnya seperti apa. Setelah kemudian tahu step by step-nya sudah sesuai, sudah klik gitu ya. Oh, step by step ini sudah oke, baru saya create produk, create software dari step by step pipeline itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Sepertinya sudah cukup panjang. Saya kembalikan ke Pak Ardita. Luar biasa ya.